hati tenang, jiwa terang, menjalani hari dengan iman, damai mengalir seperti hujan. Suara azan memanggil, sujud mengisi ruang sepi. Kita bersama merayakan Ramadan penuh arti. Cahaya Ramadan terangi malam, harum subuh menyelimuti alam. Teguhkan hati, jalani jalan, dalam cahaya kita bertahan. Doa dan cinta menyatu, rangkai harap di detik syahdu. Bersama kita berbagi hingga akhir sebulan ini. Dalam gelapnya alam, cahaya iman takkan padam. Dirangkai dalam doa penuh damai, Ramadan sinari bagai surya. Cahaya Ramadan terangi malam, harum subuh menyelimuti alam. Teguhkan hati, jalani jalan, dalam cahaya kita bertahan. Hening malam, kusujudkan hati, berharap rahmat-Mu yang abadi. Di bulan suci penuh cahaya, ku pasrahkan dosa yang menyiksa. Langit bersaksi, doa terhantar, air mata jatuh penuh sadar. Ya Allah, dengarlah rintihan ini, ampunilah kami, sucikan hati. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Saat sahur dan kala berbuka, ku basahi lidah dengan zikir nama-Mu. Hari-hari penuh keberkahan, hanya mengharap ampunan-Mu Tuhan. Ramadan datang, ku tebus waktu, dosa kelam ku titipkan padamu. Cahaya suci tuntun jalanku, ya Allah kuatkan imanku. Ya Rahman,
suci Ramadan ini. Ramadan berlalu, ku bawa harapan untuk terus dekat di jalan kebenaran. Ya Allah, di tiap sujudku nanti, ampunilah aku, selamanya ku kembali. Awas, kalian harus fokus. Tapak suci bukan soal fisik, tapi soal pengendalian diri. Ya. Sinas, kalau sabunnya lemas, tegangannya jadi lemah loh. Adit, jangan cari masalah dong, aku tuh lagi puasa. Tenang Senas, ingat kata Rasulullah, orang yang sabar saat bulan puasa akan mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Senas, mungkin tadi Adit cuma bercanda. Kita sabarin yuk. Ya udah, ayo. Adit, kamu kenapa? Aku tadi terlalu aja. Aku cuma pengen bercanda, tapi malah bikin kamu marah. Nih, aku balikin. Ya, kamu jahil banget, tapi nggak apa-apa, aku maafin. Baguslah, sekarang kita bisa buka puasa bareng. Ternyata pukulan terkuat di bulan Ramadan bukanlah tendangan, tapi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anak soli solihah dari SD Mutual dan pemirsa dari seantero dunia. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Subekti Endra Susilo. Gimana kabarnya Pak Endra? Baik? Alhamdulillah Bu Ati sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bu Ati juga sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbincang tentang menahan marah ini. Menahan marah. Kadangkala marah itu luapan emosi yang Ya, karena hati kita nggak sreg kan Pak Endro. Nah, betul. gimana nih caranya bisa kita menahan amarah gitu Pak Endro? Ya, oke. Kalau bicara tentang marah Bu Ati, ini setiap manusia itu pasti punya sifat marah karena itu naluriah. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti punya sifat marah, dan marah itu adalah merupakan penyakit hati dan akan merusakkan pikiran kita. Itu memang marah yang ada pada diri kita itu tadi kita sebutkan ya. Kenapa marah? Terjadi marah pada diri kita karena kita ini menghadapi situasi yang mungkin kondisi tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin juga keinginan kita yang tidak Terpenuhi. terpenuhi, kemudian dilecehkan, dihina orang. Banyak sekali Iya. penyebab kita ini marah, Gemes. gemes sekali ya. Padahal marah itu adalah kondisi emosional yang seharusnya kita kontrol.
harus kita kendalikan, tetapi kadang kita malahan yang dikendalikan oleh amarah kita sendiri. Betul, Pak. Kayak Iya, yang disampaikan Pak Endro betul. Kadangkala kontrolnya kita tuh lepas, Pak Endro. iya, Karena pinginnya yang kita hadapi itu tahu maksud kebaikan maksud kita gitu. Cuma kok luapnya jadi marah ya Pak Endro gitu. ya Apakah ada cara menangkal, mengontrol biar kita tidak marah, tidak emosi gitu Pak Endro? betul sekali. Nabi Muhammad SAW ini memberikan solusi ketika kita ini marah, ini sebaiknya bagaimana. Nabi bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jadi ketika kita ini marah, ini lebih baik kita ini diam. Iya. Iya, ini satu Nabi Muhammad bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Tetapi kita kan ketika marah malah nerocos terus ya. Bolehlah ya. Jadi kita ini dalam rangka kita ini untuk supaya mengendalikan amarah kita supaya tidak meluap-luap. Boleh jadi kemarahan itu akan merusak diri kita sendiri dan juga orang lain. Contohnya saja kalau kita marah tidak dikendalikan, wah ini piring terbang bisa kalau di rumah pernah Bu Wati, ini lebih baik terus kita diam. Diam, merenung, terus kita menyesali diri. Nah, itulah terus kita bisa menangis, minta ampun kepada Allah, beristighfar. Nah, itu mendekatkan diri pada Allah, minta ampun itu salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengendalikan marah yang ada pada diri kita. Salah satunya itu ya, diam, merenung, minta ampun. Nah, ini akan lebih baik daripada kita luapkan amarah itu kepada seseorang ataupun orang lain, ya toh. Ketika kita marah pun juga akan menyesal toh. Betul. Iya, menyesal itu karena apa? Kita ini ya tidak bisa mengendalikan diri, akan merugikan pikiran kita juga tegang, hati kita juga panas, fisik kita menjadi lemah. Biasanya kalau habis marah nih Pak Endro, Iya, energi kita keluar banyak tuh Pak. iya betul sekali. Betul ya karena kita kayaknya terkuras gitu loh tenaganya ya. Betul sekali. Jadi kalau meskipun itu yang membuat kita marah itu adalah orang lain, Iya, betul. terus kita mending diam aja gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ke Nabi Muhammad SAW kalau kita beruswah kepada Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya Nabi diejek, dilempar, jadi dihina, dikatakan diolok-olok, dibuling yang begitunya hebat, tapi Nabi bagaimana? Tetap tidak bisa membalas, bahkan tetap bersabar, bahkan tetap mendoakan dan berbuat baik ketika mereka hendak sakit yang berbuat jahat pada Rasulullah, malah Rasulullah mendatangi gitu. Nah, ini contoh Allah, contohnya. Jadi ada Wah. kelapangan dada di sini. Bagaimana kita untuk dalam kondisi marah tetapi tetap bisa memaafkan orang lain yang membuat kita marah. Kita doakan semoga mereka yang membuat kita ini jengkel, marah ini mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Doa yang baik-baik ya punya Pak Endro. itu ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, bersabarlah karena sabarmu itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita ini kalau tidak di kekuatan yang ditolong oleh Allah kita tidak bisa bersabar. Nabi saja begitu. Wala in sabartum lahum khairul lisabirin. Tapi begitu kita bisa bersabar dengan marah, dibuat orang marah tapi kita tetap bersabar, ini lebih baik bagi kita daripada kita membalas dengan penghinaan atau balasan yang lebih kejam. Kita upayakan, harus kita kendalikan. Begitu Bu Ati. Oke, kita harus belajar untuk mencontoh teladan Rasulullah ya. Betul sekali, tidak mudah. Tapi insya Allah ketika kita bisa menahan diri dari amarah. Karena kita ini punya sifat sabuiyah Bu Ati. Sifat kebinatangan. Coba binatang kalau diserang lawan binatang pasti akan protek. Ya itu akan membentengi diri dan siap membalas. Itu sudah naluriah kita. Tapi karena kita punya akal Bu Ati, kita diberi kelengkapan oleh Allah, punya nafsu tetapi punya akal. Nah, ini ketika akal bisa mengendalikan nafsu, itu kita derajatnya akan mulia. Tapi kalau nafsu yang menjadi kendali daripada akal, wah ini amarah akan meluap-luap. Tetapi akal harus kita gunakan Bu Ati. Kita harus berusaha untuk mawas diri. Apa toh sebetulnya orang lain itu kok
jengkel, membuat kita ini marah. Kita pun juga marah. Apakah itu karena sebab kita sendiri yang membuat mereka marah? Nah, ini kita harus perlu mawas diri, bermuhasabah, iya, evaluasi diri sehingga kita bisa untuk memperbaiki diri. Kalau bisa kita ini tidak gampang membuat jengkel orang. Berarti introspeksinya pada diri sendiri Nah, ya, Pak, iya tidak ke betul. orang lain lagi Nah, gitu ya. begitu. Malahan kita kembalikan pada diri kita sendiri. Iya. Sebetulnya kekurangan kita ini apa? Kok kita bisa marah terhadap orang lain gitu. Menahan marah ketika kita jengkel, ketika kita tidak sesuai dengan harapan, sesuai kondisional, kita marah tapi kita bisa tetap menahan diri. Pak, itu saya pernah mendengar kalau ketika marah diusahakan kita dalam keadaan duduk. Betul nggak? Betul sekali, itu ada hadisnya Nabi. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun. Ketika kita marah tapi kondisi kita sedang berdiri, fal yajlis, maka kita disuruh duduk. Ini kalau kita marah, kalau kita tetap posisi Duduk masih marah? berdiri, wah bisa saja kaki melimpar dan juga kaki nendang sana sini, tapi kita suruh duduk. Kemudian ketika kita ini masih belum bisa, ketika duduk fal yatoji, maka kita disuruh berbaring. Mungkin ketika kita berbaring, kita lepaskan semuanya emosi, ini kita bisa melemaskan gitu, urat-urat nadi kita yang menyebabkan untuk marah itu bisa kita lemaskan. Kemudian kalau masih itu marah, kita disuruh untuk berwudu, fal yatawaddo, maka kita disuruh wudu. Karena apa? Nal ghadabu minasyaiton, karena sifat marah itu sebetulnya dari setan. Berarti wa inna syaitana khuliqa minnar. Setan itu diciptakan dari nagar. Wa tadfa'ul ma'u wa tadfa'ul ghadabu bil ma'. Dan sifat marah itu api, wa tadfa'ul naru bil ma'. Api itu bisa diredam dengan air. Maka ketika marah itu kan panas gitu. Pikiran panas, semua kita sampai merah. Ini maka kita dengan wudu insya Allah akan menjadi dingin adem begitu. Kita membaca Al-Quran berarti kita akan lebih tenang. Jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan kita berzikir membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Kita insya Allah akan luluh jadi marahnya itu, Bu. Karena dengan membaca Al-Quran itu lebih menenangkan ya, Pak Andreas. Itu sekali ya. Berarti yang pertama, kalau ada yang mau marah nih atau ada orang yang marah dengan kita, ya, sebaiknya kita diam. Tidak membalas dengan kemarahan. Yang kedua, kalau kita marahnya sambil keadaan berdiri, kita duduk. Kita duduk, iya betul. Duduk masih marah lagi, si marah berbaringlah. Baring. Kok masih marah lagi? Ambil air wudhu. Betul. Terus yang terakhir dengan membaca Al-Quran atau sholat ya? Atau sholat juga bisa. Mengapa kok Nabi itu berwasiat? Maka ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi meminta nasihat. Ausini. Nabi berkata la tagdob farodata mironam. Rasulullah mengulang terus begitu. Apalagi jangan marah. Jangan marah. Karena apa? Pentingnya kita ini tidak untuk marah. Sebisa kita untuk mengalihkan marah. Karena ini pahalanya juga besar sekali, Bu Wati. Ini anak-anak pasti sudah tahu hadisnya. La tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Apalagi berarti ini kita puasa, ini betul kita menahan, tidak hanya tadi kita menahan haus dan lapar, tetapi kita menahan semua hal-hal nafsu kita, termasuk nafsu amarah gitu, Bu. Ya Allah, luar biasa. Berarti puasa Ramadan ini membuat orang itu candra di muka. Iya, ini kita termasuk ini kita sama Allah itu dimasukkan ke dalam kawah candra di muka. Begitu kita sedang digodok sama Allah, betul-betul nanti menjadi Islam yang fi ahsani taqwim, dan manusia yang dalam penciptaan Allah yang sempurna begitu. Semoga dengan adanya pelatihan ini 1 bulan Ramadan ya. Kalau kemarin Pak Prabowo mengadakan retret, jadi ini Allah kita
dijadikan ini oleh Allah retret di bulan Ramadan. Dan ini puasa ini dilaksanakan sedunia loh Pak. So iya betul Di sekali Indonesia. di Indonesia semua umat Islam. Ya, seru. Ya. Dan semoga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Endro bahwa dengan adanya kita lulus puasa, selain menahan lapar dan haus, kita juga bisa mengendalikan hawa nafsu termasuk nahan amarah. Menahan amarah. Terima kasih Pak Endro. Sama-sama. Bincangan kali ini luar biasa. Semoga bermanfaat ayah bunda dan anak-anak semua. Semoga kita diberikan kesabaran yang berlipat-lipat. Amin. Dengan adanya pelatihan puasa ini semakin menambah kedekatan kita kepada Allah. Amin. Semakin bisa mengontrol diri. Bagaimana menahan amarah. Betul sekali. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sebagai pengantar acara ada banyak kekurangan Pak Endro. Saya begitu juga apa yang saya sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah, serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngaprin soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok traktir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda? La